Ya, shalom Colors dimanapun Anda berada. Saya sukacita sekali ada boleh tetap bersama dengan saudara dalam segala situasi hari ini. Saya percaya kehadiran firman Tuhan menjadi sesuatu yang sangat berharga dan penting, karena itu akan menentukan seberapa kapasitas kekuatan kita untuk menghadapi situasi yang sulit hari ini kita jumpai. Sebab Tuhan bilang, Tuhan ingatkan kepada kita, jangan pernah merubah kebenaran oleh karena keadaanmu, tetapi ubahlah keadaanmu oleh karena kebenaran. Hari ini kita mengkonsumsi kebenaran semakin kuat dan kita punya iman untuk merubah keadaan kita. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan sepanjang minggu ini, kita akan bahas tentang sebuah seri yang agak jarang dikupas, agak jarang disampaikan, agak jarang diperlihatkan, dipaparkan dalam gereja, yaitu wanita senjata rahasia Allah yang terlupakan. Kenapa saya mau sebutkan bahwa wanita adalah senjata rahasia Allah yang terlupakan? Karena hari ini gereja mengikuti arus yang palsu dari dunia ini yang memberikan stigma negatif tentang perempuan. Ya, perempuan itu hanya pelengkap dalam kehidupan. Kita menentukan bahwa perempuan itu secara inferior di bawah superioritas laki-laki. Padahal hari pertama kita bahas sesi yang pertama, bagaimana kehidupan seorang pria yang bernama Nuh sangat ditentukan keberhasilannya dengan cara dia memperlakukan istrinya. Ya, yang kedua kita bicara kemarin juga bicara masalah bahwa wanita itu seorang pendidik yang tidak kalah penting dari pria. Sebab selama ini dalam gereja kita mendapatkan sebuah stigma bahwa laki-laki adalah kepala yang sangat menentukan kehidupan sebuah keluarga atau kehidupan seseorang. Tetapi kita juga mendapatkan fakta yang faktual dari pelajaran kita hari ke sesi yang kedua, bahwa wanita itu tidak kalah hebat menanam nilai. Siapakah contohnya? Contohnya saya ambil waktu beberapa hari yang lalu dalam sesi ini, yaitu Musa. Musa dibesarkan dalam keluarga kerajaan Firaun, di istana Firaun, karena Musa diangkat anak oleh putri Firaun. Ya, kita tahu bahwa Mesir waktu masa itu adalah negara yang politeisme, ya, artinya menyembah banyak dewa. Nil dianggap dewa, sungai ini dianggap dewa, buaya dianggap dewa, matahari dianggap dewa. Jadi ada sebuah struktur yang berbeda dalam pemahaman iman dengan orang Israel. Orang Israel mengatakan Allah itu Ehad, Allah itu Esa. Jadi bagaimana Musa yang dibesarkan dalam keluarga istana Firaun kok bisa punya iman seorang Yahudi, seorang Ibrani? Titik pangkalnya di mana? Kita menemukan beberapa hari yang lalu dalam sesi tersebut, kita menemukan bahwa orang yang menanam nilai dalam kehidupan Musa adalah ibunya. Kenapa? Karena Musa waktu dihanyutkan di sungai Nil, maka diangkat oleh putri Firaun, maka Miriam kakaknya dia bilang ada orang Yahudi yang bisa menyusuinya. Maka dititipkanlah Musa kepada ibunya ini, sampai dia disapi lalu diberikan kepada putri Firaun ini. Saya percaya waktu yang dia miliki mungkin tidak banyak, mungkin 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Tetapi saudara mengerti, waktu yang singkat itu waktu the golden age, waktu masa kemasan, apa yang ditanam di situ akan berbuah dengan hebat. Dan saya percaya, saya pastikan ibunya Musa ketika dia menyusui dan membesarkan Musa sebagai anak putri Firaun, dia tidak lupa menyampaikan message atau pesan yang penting bahwa Musa adalah orang Ibrani dan bukan orang Mesir. Lihat penanaman nilai yang hebat dan luar biasa. Pengalaman yang kedua adalah Samuel. Samuel dikatakan adalah orang yang luar biasa karena tidak pernah membiarkan ada firman yang gugur dalam kehidupannya. Samuel dipakai Tuhan dengan luar biasa karena lewat tangan dan pelayanannya 2 raja Israel diurapi lewat pelayanannya. Kalau kita lihat latar belakang Samuel itu ternyata dibesarkan dalam keluarga yang tidak baik. Samuel dilahirkan oleh Hana, lalu Hana menyerahkan kepada Tuhan, dibesarkan dan dididik oleh Imam Eli. Saudara tahu Imam Eli ini saya sebut kurang baik, kenapa? Karena spirit of prayer-nya, roh doanya sudah padam, sudah tumpul. Dia tidak bisa bedakan ketika Hana berdoa dengan ketika mabuk. Ya, saya percaya sebagai seorang hamba Tuhan kita harus punya kepekaan.
Dan Eli tidak punya kepekaan itu. Bukannya saja di situ saja. Kedua anak Imam Eli yaitu Hofni dan Pinehas itu orang yang keji di mata Tuhan karena berani suka ambil persembahan dan berani berzina di depan kemah pertemuan. Saudara bisa bayangkan kalau saudara menitipkan anak dalam kondisi yang seperti itu, jangan harap menjadi anak yang baik. Pergaulannya akan dipengaruhi oleh kakak-kakaknya yang Hofni Pinehas ini. Mencuri persembahan, berzina, maka akan mencetak anak yang bernama Samuel ini seperti kedua anak daripada Imam Eli. Nah, tapi apa yang dinyatakan dalam Alkitab? Bahwa Samuel orang yang menjaga integritas firman dalam kehidupannya. Saya tanya kira-kira siapa yang mendidik Samuel? Kalau kita baca kitab 1 Samuel, kita menemukan bahwa Hana sebagai ibunya tiap-tiap tahun datang ke Silo membuatkan baju dan efod lambang daripada imam. Artinya dia sudah mendoktrin, dia sudah menanam nilai, dia sudah mencuci otak Samuel bahwa engkau adalah imam Allah yang kudus, imam Allah yang kudus, imam Allah yang kudus. Maka pengajaran Hana ini membekas kuat dalam kehidupan Samuel sehingga dia kuat di dalam situasi yang tidak benar dalam keluarga Imam Eli. Yang ketiga saya kasih contoh kemarin adalah tentang Timotius, seorang hamba Tuhan muda. Muda itu ukuran berapa? Pada masa perjanjian baru usia muda yang boleh bicara depan umum adalah usia 30. Seperti Yesus muncul dalam pelayanan kira-kira usia 30. Yesus bukan 30 tapi kira-kira umur 30. Kenapa dibilang kira-kira? Karena pada masa itu sebuah kebiasaan orang boleh berbicara depan umum adalah umur 30. Anggaplah Timotius umur 30. Dia bangun gereja di kota Efesus menghadapi tantangan yang besar. Kenapa di kota Efesus itu ada kuil yang disebut kuil Dewi Diana, artinya Dewi kecantikan, Dewi yang cantik. Yang menariknya, kuil itu dilayani oleh 1000 imam wanita. Dan kalau orang mau berdoa dan doanya supaya cesplang didengar oleh dewa mereka, maka mereka harus melakukan persetubuhan dengan para imam ini. Coba bayangkan kalau di sebuah negeri dilegalkan agama yang seperti ini, maka saya percaya jemaatnya pasti banyak, ya, karena ada perzinahan yang dilegalisasi di situ. Nah, bagaimana kira-kira Timotius bisa bertahan dari terpaan tantangan iman yang seperti itu? Ternyata dia dibesarkan oleh kedua wanita yang paling hebat dalam hidupnya, yaitu ibunya dan neneknya, Lois dan Eunike. Ya, mereka lah yang menanam nilai. Sehingga saya mau katakan bahwa wanita itu menanam nilai yang tidak kalah penting dari laki-laki. Sebab kenapa? Wanita itu pada satu sisi stigmanya adalah gampang marah, selalu cerewet, selalu bawel. Sudah perhatikan, yang selalu marah sama anak itu kebanyakan ibu atau bapak. 100% bilang ibu. Tapi saya tanya, kalau anak kecil 3, 4 tahun, 5 tahun habis dimarahin, tidurnya diketek siapa? Diketek mamanya. Artinya kenapa? Artinya gini yang saya mau ambil. Wanita itu diberikan hak istimewa, boleh marah, tapi anak-anak gak terluka. Marah tapi dia terluka. Sebab kalau kita tanya, banyak orang lebih terluka oleh bapaknya. Nah, bayangkan kalau privilege hak istimewa wanita ini marah tapi tidak menimbulkan luka. Saudara bisa bayangkan kalau dia pendidik yang hebat, maka akan dilahirkan sebuah generasi yang hebat dan luar biasa. Ya, jadi hari ini stigma bahwa perempuan itu bawel segala macam, jangan kita ikuti sebagai orang yang benar, ya. Yang ketiga, stigma yang negatif yang dilahirkan oleh iblis yang hari ini dipercaya oleh gereja sehingga membuat mereka lupa akan wanita adalah makhluk yang pelit. Tanya suami istri, bosnya sama orang yang kerja, bosnya bayan yang mana? Hampir semua bilang yang laki-laki, yang perempuan pelit. Nah, ini stigma yang mematikan potensi yang besar dalam kehidupan seorang wanita, potensi yang dahsyat dalam kehidupan seorang wanita. Sebab kenapa? Kalau kita temukan dalam Alkitab yang menarik adalah radikal giver yang pernah Alkitab catat adalah justru wanita. Janda di Sarfat memberi segenggam tepung dan sedikit minyak beli yang dia buat roti yang bundar untuk makan, tapi dia berani berikan kepada Elia. Sekali makan dia mati, tapi dia berikan Elia. Yang kedua, janda yang memberi 2 peser itu. Waktu dia masukkan uang persembahan, dia bukan masukkan pelan-pelan, dia lempar. Kenapa? Karena dia tidak mau pikirannya membatasi kerinduan dia untuk berkorban.
Lalu yang ketiga, Maria yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu 300 dinar harganya, senilai upah kerja setahun. Coba saudara bisa bayangkan, kalau orang kerja setahun dengan UMR 4 juta, berarti Maria mempersembahkan minyak wangi dengan seharga 48 juta. Artinya mereka adalah orang-orang yang radikal giver. Saudara bisa bayangkan kalau gereja dipenuhi dengan orang radikal giver, maka gereja menjadi kuat dan hebat. Itu yang dicatat di Ulangan 15 ayat 1-6. Nah, oleh sebab itu hari ini kita akan bahas satu sesi lagi tentang wanita. Stigma yang hari ini seringkali mewarnai gereja adalah wanita adalah makhluk yang tidak rohani. Ya, karena secara jujur kalau kita nyatakan, wanita tuh banyak keterikatan dengan drakor, dengan sinetron, sehingga melupakan hal-hal yang rohani. Tapi saya mau katakan hari ini, ternyata wanita adalah punya kepekaan akan sebuah janji Tuhan. Ya, coba kita baca Alkitab kita. Kita lihat Kejadian pasal 27 mulai ayat 30. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menjadikan makanan yang enak lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, "Bapak, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu agar engkau memberkati aku." Tetapi kata Ishak sautnya kepadanya, "Siapakah engkau ini?" Sautnya, "Akulah anakmu yang sulung Esau." Perhatikan ayat 33-nya. Tetapi kata Ishak, ayat 33, lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, "Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati." Hari ini dunia mencatat dan mengakui bangsa yang diberkati Tuhan adalah Israel. Kenapa? Karena fakta yang kita dapatkan dari beberapa tulisan di internet bahwa kumpulan orang-orang terkaya di dunia justru adalah orang-orang keturunan Yahudi. Teknologi yang paling maju kita temukan juga dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Tetapi pernah nggak kita was-was pada peristiwa Yakub dan Esau ini? Sebab nyaris nih, perhatikan, hanya segaris lagi berkat kepada Yakub untuk menjadi bangsa yang besar yang dikasih Tuhan, nyaris salah diberikan kepada Esau. Nyaris loh saudara. Kalau saudara jalan lalu hampir terserempet bus tapi gak kena, itu nyaris. Saudara akan terkejutnya bukan main dan mengucap syukurnya bukan main. Nah, hari ini dari pengalaman peristiwa Yakub menipu bapaknya Ishak, kita akan mengambil sebuah kebenaran yang penting tentang perempuan adalah senjata rahasia Allah yang terlupakan ini. Nah, kalau kita lihat ayat 33, dikatakan Ishak terkejut. Kalau dalam bahasa Inggrisnya bergetar ya. Terkejut dengan amat sangat dan bergetar. Pertanyaan menariknya adalah ketika Alkitab kita mencatat dalam Kejadian pasal 27 ayat 33, Ishak bergetar terkejut. Itu karena dibohongi oleh Yakub. Itu kondisinya kira-kira terkejut dan marah atau terkejut dan tidak marah. Maka kalau kita lihat dalam tanda petik yang namanya penipuan selalu menimbulkan kemarahan. Nah, tapi saya kurang setuju. Karena kalau Ishak marah, Ishak tidak akan memberkati Yakub lagi ketika dia pergi ke padang Aram. Sebab pasal 28 kita menemukan Yakub pergi meninggalkan rumah ke rumahnya Laban yang nanti jadi mertuanya, dan dikatakan Ishak kembali memberkati Yakub. Jadi keterkejutan Ishak bukan karena marah. Ini yang harus kita pelajari hari ini. Di sini ada peran wanita yang hebat yang bernama Ribka. Karena otak penipuan Yakub kepada Yakub kepada Ishak adalah Ribka. Dia orang yang berani pasang badan untuk keluarganya. Dia berani pasang badan untuk rencana Allah. Dia berani pasang badan untuk suaminya karena nyaris dia membuat kesalahan. Kenapa saya katakan demikian?
Karena saya bilang begini, Ishak gemetar, bergetar karena ketika dia sadar, ketika dia ditipu oleh Yakob, itu bukan karena marah. Tetapi sebaliknya Ishak bergetar karena dia takut akan Tuhan. Dia terkejut, kenapa? Karena ternyata Ishak sadar yang benar harus menerima berkat anak sulung adalah Yakob. Padahal nyaris dia salah memberkati anaknya Esau yang sulung. Jadi dia terkejut, kenapa? Nyaris dia berbuat salah menumpangkan tangan memberkati Yakob dengan berkat kesulungan. Padahal dia tahu sebelumnya bahwa Yakob yang akan menerima berkat kesulungan. Saya menemukan hari ini Ishak marah karena Ishak bergetar, terkejut karena dia sadar dia nyaris melakukan kesalahan. Untung istrinya membantunya. Kenapa saya bilang kesalahan? Coba kita lihat di dalam Kejadian pasal 25, kita lihat ayat 19. Kejadian 25 ayat 19 kita mulai. Ini yang saya sebut bahwa peran wanita di sini adalah sesuatu peran yang hebat. Jadi wanita adalah orang yang selalu ingat akan janji Tuhan. Lihat ayat pasal 25 ayat 19. Tentang Esau dan Yakob. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari padang Aram, saudara perempuan Laban, seorang orang Aram itu diambilnya menjadi istri. Perhatikan 21-nya mulai. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istri itu mengandung. Tapi anak-anaknya bertolak-tolakan dalam rahimnya dan ia berkata, Ishak berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Lihat. Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Ayat 23, lihat. Firman Tuhan kepadanya, dua bangsa dalam kandunganmu, dua suku bangsa akan berpencar dalam rahimmu, dan bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Perhatikan kalimat ini. Dan anak yang akan tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Saya bilang, wanita itu makhluk rohani yang hebat, yang selalu mengingat janji Tuhan. Jadi awalnya peristiwa itu terjadi ketika Ishak menikah dengan Ribka dan Ribka mandul. Lalu berdoalah Ishak kepada Tuhan meminta pertolongan Tuhan, dan Tuhan mengabulkannya sehingga Ribka mengandung. Tetapi kandungannya bermasalah karena kenapa? Dia mengandung anak yang kembar yang bertolak-tolakan dalam rahimnya. Maka Ishak menghadap kembali kepada Tuhan. Dia menangis, buat apa aku hidup kalau punya anak yang seperti ini dalam rahim. Tetapi Tuhan sudah menginformasikan bahwa dua bangsa akan lahir, dua bangsa akan berpencar di rahim ini. Dan Tuhan bilang begini, yang satu akan lebih kuat daripada yang lain. Siapa yang lebih kuat? Maka kita berikan catatan dalam ayat yang ke-33. Anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Jadi ketika dalam kandungan Tuhan sudah menginformasikan kepada Ishak. Saya percaya informasi yang sama juga kepada Ribka, bahwa yang sulung akan menjadi hamba bagi yang bungsu. Waktu ditentukan yang sulung dan yang bungsu itu belum jelas siapa yang sulung, siapa yang bungsu. Lalu lahirlah istri Ishak yang bernama Ribka melahirkan anak yang sulung dikasih nama Esau, yang bungsu dikasih nama Yakob. Artinya semenjak dari kandungan sudah Tuhan informasikan, Tuhan sudah rancangkan bahwa Yakob orang yang dipilih Tuhan. Ya. Lalu apa yang terjadi? Ini penyebabnya. Ishak lebih senang makan daging buruan sehingga cintanya kepada Esau itu lebih kuat dibanding kepada Yakob. Sebab kenapa? Yakob itu orang rumahan, sedangkan Esau adalah orang yang berprestasi, seorang pemburu yang hebat. Sebaliknya ibunya Ribka sayang kepada kepada Yakob. Sehingga cinta Ishak kepada Esau itu nyaris melupakan pesan Tuhan bahwa yang bungsu akan menjadi tuan bagi yang tua. Sehingga
Dia berpikir karena cintanya, dia mau memberkati Esau untuk menjadi anak sulung. Dan ini diketahui oleh Ribka. Ribka ingat dalam pesan Tuhan ketika dalam kandungan, yang menjadi tuan, yang menjadi berkat kesulungan bukannya yang sulung tetapi yang bungsu, bukannya Esau tetapi Yakob. Maka dia rancanglah rencana seperti itu. Maka finalnya Alkitab berikan catatan, yang diberkati adalah Yakob. Nyaris loh kalau kita lihat secara manusia ya, bukan secara kacamata Tuhan. Ishak nyaris salah memberkati berkat kesulungan bukan kepada Yakob tetapi kepada Esau. Karena nanti implikasinya bisa beda. Yang bangsa yang Tuhan pilih ada yang sulung. Dan kesulungan itu jatuh pada Yakob bukan pada Esau. Jadi di sini ada sebuah peran seorang wanita yang berani bayar harga untuk sebuah ketaatan. Banyak orang bilang wanita itu cengeng, lemah, dan tidak berani bayar harga untuk dia setia kepada Tuhan. Tapi hari ini ada seorang wanita yang hebat, yang menyelamatkan keluarganya dari sebuah kesalahan yang sangat berkelas di hadapan Tuhan. Dan dia pasang badan. Kenapa saya bilang pasang badan? Akibat Ribka menipu, menjadi sutradara penipuan Esau, dia harus tidak berjumpa dengan Yakob sampai dia mati. Harga yang harus dibayar. Dia kehilangan Yakob yang pergi harus ke padang Aram. Dia kehilangan anak yang bernama Esau karena Esau itu menikah dengan perempuan yang tidak dia berkenan. Jadi hari ini kita harus sadar loh, wanita itu orang-orang yang hebat dan perkasa. Karena mereka orang-orang yang berani bayar harga untuk setia kepada kehendak dan rencana Allah. Seringkali kita bilang bahwa wanita itu tidak tahan dalam ujian, tapi tidak bagi Ribka. Dia berani pasang badan, dia berani menghadapi perkara, dia berani bayar harga untuk keputusannya. Tetapi yang terjadi, janji Tuhan jadi seperti apa yang Tuhan janjikan. Jadi hari ini hal yang keempat yang kita temukan hari ini, stigma perempuan itu tidak kuat menghadapi ujian, tidak kuat menghadapi cobaan. Itu ada makhluk yang remeh, makhluk yang lemah, makhluk yang cengeng. Itu salah. Sebab Ribka bayar harga dengan mahal agar rencana Allah tergenapkan dengan sempurna dalam kehidupannya. Hari ini kita membutuhkan wanita-wanita yang perkasa, yang berani bayar harga untuk bisa setia kepada Tuhan, yang berani bayar kesetiaan Tuhan dengan harga yang mahal. Dan saya percaya kalau sebuah wanita, orang-orang percaya yang takut akan Tuhan mengerjakan seperti ini, berani bayar harga untuk sebuah janji Tuhan, maka saya percaya gereja akan menjadi kuat, bangsa akan menjadi kuat, dimulai dari wanita-wanita yang mengorbankan dirinya untuk rencana Tuhan yang besar. Saya percaya hari ini kalau saudara adalah orang-orang yang berani bayar harga untuk rencana Tuhan yang besar, kita akan menjadi orang-orang yang ditakuti dan digentari oleh iblis. Jadi hari ini hari yang keempat kita membahas 7 series tentang wanita sejahtera Allah yang terlupakan. Hari ini wanita adalah orang-orang perkasa yang berani bayar harga agar rencana Allah tergenapkan dalam kehidupan kita. Jadi jangan lagi memandang wanita itu makhluk yang cengeng, tapi hari ini makhluk yang tangguh. Ya, amin firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur buat apa yang kami dengar hari ini karena firman Tuhan terus mengajar kami, mengarahkan hidup kami. Jadikanlah kami dalam kebenaran firman seperti kebenaran firman Tuhan, mengerjakan perkara-perkara istimewa dengan kasih setia daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Ya, ada beberapa pengumuman. Yang pertama sekali lagi, mulai besok hari Minggu tanggal 5 kita akan ada ibadah tatap muka, resmi tatap muka. Sebab kalau ibadah yang minggu lalu adalah ibadah simulasi yang kita kerjakan bersama dengan para diaken, supaya diaken tahu tugas dan pelayanan mereka minggu depan. Tetapi yang kedua yang harus kita ketahui adalah ada beberapa pembatasan yang harus kita taati. Yang pertama pembatasan usia. Jemaat yang boleh hadir usianya 15 sampai 65. Lalu bagaimana yang di atas 65? Kami ingin beribadah. Kita bisa beribadah dengan live streaming. Kita akan ada live streaming jam 7 pagi, 10 dan 5 sore. Jadi saudara bisa pilih waktu-waktu terbaik saudara untuk mengikuti live streaming. Pembatasan yang kedua adalah temperatur tubuh. Tidak boleh lebih dari 37,5, 37,3 ya. Yang ketiga pembatasan jumlah yang hadir.
Gereja hanya diberikan kapasitas 50, di geraha 30 ya. Dan di gereja masih ada ya ibadahnya begini, jadwal-jadwalnya. Di gereja ibadah jam 7, 8.30, 10 dan 5 sore. Di geraha jam 8, setengah 10 dan 11. Di geraha 30 orang, di gereja 50 orang. Sisa tempat tersedia untuk saudara ibadah yang jam 8 dan setengah 10 itu tinggal satu seat ya. Yang jam 11 jam 8.30, jam 8 dan setengah 10 ya, 9.30 itu tinggal satu seat. Yang 11 masih ada sekitar 10 atau 7 seat ya, tempat duduk. Yang jam 7, 10 dan jam 7, 8.30, 10 masih ada sekitar masing-masing 10 seat ya. Jadi saudara bisa mendaftar ya, supaya mendaftar dapat tempat duduk ya. Jadi protokoler akan dikenakan, masker, cuci tangan, termogan, semuanya dengan baik. Jadi semua jemaat harus taat dengan aturan ini supaya kita bisa beribadah dengan nyaman ya. Mulai tanggal 5 akan disertai dengan perjamuan kudus. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.